Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat, kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin dan penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku yang tidak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah setelah Rasulullah wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Ruddah atau Murtad. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi di Madinah. Beliau kemudian dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Nama lengkap Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzzah. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hautama binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Keislaman Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Dia hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia lebih memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap pemimpin ideal umat muslim. Kisah hidupnya begitu penuh dan dihargai oleh rakyat kala itu, karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak rakyat. Demi memastikan semua rakyat telah terpenuhi hak-haknya dan mendapat keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan pembelusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahnya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan sebagainya.
Selain itu, pada masa Khalifah Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dan tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Kemudian, beliau wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz. Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman lahir di Raif pada tahun 576 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Asi bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Panggilannya adalah Abu Abdullah. Orang tuanya adalah Affan bin Abu As bin Umayyah dan Urwa binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Umayyah yang mulia dan terhormat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Setelah menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Oleh karena itu, Utsman mendapat julukan pemilik dua cahaya atau Zunnurain. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yaitu anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji. Beliau juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara, karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid pada saat itu. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Barqah, Tripok Barat, bagian selatan negeri Nubah, Armenia, Tabanstania, Amudana, negeri-negeri Bataka, Harrah, Hazna di Turkizan, dan Ciprus. Beliau membagi kekuasaan Islam menjadi 10 peranan dengan masing-masing amir atau gubernur. Selain itu, pada masa kekhalifahan Utsman dilakukan pembukaan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Utsman berlangsung 2 periode, masing-masing di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Pada tahun 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan Khalifah ketiga ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, dia dibunuh oleh salah seorang dari penghubung rumahnya hingga meninggal. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslim mendesak agar Ali dibuat sebagai khalifah.
Dalam suasana kacau, Ali dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad dalam dakwah. Ali diwansi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahannya penuh pergolakan dan disebut periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antara umat kaum muslim setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ketika itu, banyak terjadi pemberontakan di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hal ini membuat kekuasaan Ali jadi lemah, hingga pada suatu saat Ali wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun saat Ali sedang sholat subuh di Masjid Kufah.